Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sapika dari Universitas Indonesia Timur, Prodi D4 Bidang Pendidik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penerapan hidrodinamika dalam pelayanan kebidanan. Di sini ada pengertian hidrodinamika. Hidrodinamika merupakan lanjutan dari mekanika fluida. Hidrodinamika dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gerak liquid atau gerak fluida cair, khususnya itu gerak cair. Ruang lingkup cabang ilmu ini cenderung untuk mengkaji gerak vertikal air sehingga disebut dengan kajian skala makroskopik. Contoh alat yang digunakan dalam pelayanan kebidanan yang berkaitan dengan hidrodinamika. Yang pertama itu ada tensimeter. Tensimeter untuk mengukur tekanan darah tubuh, sistol dan diastol. Tensimeter terdiri dari manometer air raksa, pressure cup, dan stetoskop. Pressure cup dipasang pada lengan kemudian dipompa perlahan-lahan dengan tujuan aliran darah. Darah dapat di stop. Tampak air raksa dalam tabung naik pada skala tertentu, kemudian dilepas perlahan-lahan. Stetoskop diletakkan pada lengan darah polar tepat di atas arteri branchialis. Melalui stetoskop akan terdengar suara vibrasi turbulensi darah yang disebut dengan bunyi korotkop. Yang kedua, kita gunakan itu tonometer untuk pemeriksaan mengetahui tekanan intraokuler pada mata. Dipakai si penderita glukoma, satuan tonometer adalah Hg atau TOR. Tekanan normalnya 12 sampai 23 mmHg. Yang ketiga itu kita gunakan sistometri untuk mengukur tekanan kandung kemih. Alat ini terdiri dari pipa kapiler yang mengandung skala cm H2O. Pipa kapiler ini dihubungkan dengan jarum pipa karet. Secara umum, sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem sirkulasi umum atau sistematik. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Yang kedua, sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner. Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Kemudian lanjut endap darah adalah kecepatan mengendapnya erosit dari suatu monter atau sampel darah yang diperiksa dalam suatu alat tertentu yang dinyatakan dalam milimeter per jam. Hukum fisika yang berhubungan dengan tekanan pada tubuh manusia ada 5. Yang pertama itu hukum Boyle. Untuk setiap gas pada suhu tetap, volume berbanding terbalik dengan tekanan, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang kedua, kita gunakan hukum Charles atau tekanan berbanding terbalik dengan suhu. Pada manusia, hukum ini dipakai pada mekanisme bernapas dan respirasi. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum tekanan parsial. Tekanan gas sebanding dengan persentase campuran gas-gas, yaitu tekanan parsial satu gas adalah jumlah gaya pada dinding yang mengelilinginya. Yang keempat, hukum Henry. Berat gas terlarut dalam volume cairan tetap pada suhu tertentu sebanding dengan tekanan pada penyelam. Bertambah dalam menyelam, bertambah besar tekanannya. Penurunan yang tiba-tiba, yaitu bila menyelam naik ke permukaan dengan cepat, menimbulkan gelembung gas dalam darah yang dapat menyumbat kapiler. Yang kelima, itu prinsip Pascal. Tekanan yang diberikan pada semua zat cair dalam bejana tertutup diteruskan ke semua arah dengan besar yang sama. Contohnya pada pesca urinaria.
Begitu juga benda yang terletak dalam cairan mempunyai tekanan yang sama pada seluruh permukaan. Contohnya yaitu janin di dalam cairan yang mengelilinginya yang meneruskan dengan tekanan sama tidak menjadi masalah walaupun anaknya aktif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.